Aura positif tengah menyelimuti garasi Marc Marquez menyusul keberhasilannya meraih kemenangan kedua pada musim ini. Marc Marquez tampil perkasa dalam balapan terakhirnya, MotoGP Amerika 2021, yang digelar di Circuit of the Americas, Kota, akhir pekan lalu. Pada balapan tersebut, Marquez tampil tanpa celah dengan memimpin balapan sejak lap pertama meskipun cuma start dari urutan ketiga. Nyaris tidak ada rival yang mengganggu Marquez dalam meraih kemenangan keduanya pada musim ini. Tidak bisa dimungkiri, Kota adalah salah satu teritori Marquez karena dia nyaris selalu tampil dominan di sana. Sejak masuk kalender pada musim 2013, Marquez selalu meraih kemenangan, kecuali pada musim 2019 karena crash. Selain rekor, penampilan perkasa Marc Marquez tidak bisa dilepaskan dari karakter lintasan Kota. Kota merupakan salah satu lintasan yang memiliki jalur berlawanan dengan jarum jam alias anti-clockwise. Dengan tikungan yang dominan ke arah kiri, Marquez pun bisa memelesat tanpa terganggu rasa nyeri akibat cedera lengan kanannya. Sirkuit jenis ini tentu membantu Marquez dalam menjalani balapan dengan cepat karena jadi meminimalisir kinerja lengan kanannya yang belum pulih 100%. Kini, Marquez harus kembali fokus menjalani 3 seri terakhir musim ini yang dimulai dengan MotoGP Emilia-Romagna 2021 di sirkuit Misano, Italia. Balapan mendatang merupakan kesempatan kedua bagi sirkuit Misano menjadi tuan rumah setelah menggelar seri MotoGP San Marino 2021. Untuk seri MotoGP Emilia-Romagna, Marquez tidak bisa berbicara banyak mengenai peluangnya merebut podium atau kemenangan. Pembalap Spanyol berusia 28 tahun itu merasa rival-rivalnya akan mampu melaju dengan cepat. Misano akan menjadi balapan yang sulit karena semua pembalap begitu cepat usai balapan pertama dan tes di sana, kata Marc Marquez, dikutip dari Speedweek. Setelah Misano, Marquez akan menjalani balapan yang tidak kalah sulit di sirkuit Algarve, Portugal, dan sirkuit Ricardo Tormo, Valencia. Meski demikian, Marquez mengaku tidak sabar menunggu 2 seri balap terakhir itu, karena ingin mengukur kemampuannya di sirkuit yang didominasi tikungan kanan. 2 balapan terakhir juga akan menarik bagi saya, ucap Marquez. Sehingga, saya bisa mengerti di mana kemampuan saya saat melaju di lintasan yang didominasi tikungan ke kanan, terutama di Portimao, tuturnya. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Andrea Dovizioso, telah menjalani 2 seri balapan di MotoGP 2021. Semenjak kontraknya tak diperpanjang Ducati, Dovizioso menghabiskan musim ini dengan cuti panjang selama 10 bulan. Dalam 2 balapan di GP San Marino dan GP Americas, Dovi memang belum mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, pembalap berusia 35 tahun tersebut cukup senang karena bisa kembali bersaing melawan rival terberatnya yakni Marc Marquez. Bagaimana tidak, Marquez menjelma menjadi mimpi buruk bagi Dovizioso dalam beberapa musim terakhir. Bahkan mimpi Dovi untuk merebut gelar juara dunia MotoGP mampu dikandaskan The Baby Alien sebanyak 3 kali pada musim 2017, 2018, dan 2019. Dovizioso pun membagikan perasaannya usai 3 kali menjadi runner-up MotoGP. Saya tidak bisa mengeluh. Saya tidak terlalu percaya pada nasib buruk, mungkin beberapa hal bisa lebih baik, kata Andrea Dovizioso dilansir dari Tuttomotoriweb. Saya selalu berhasil berada di 4 besar di semua kelas kategori. Saya telah melewatkan beberapa kemenangan. Di kelas 250 saya meraih juara ketiga, dan 2 kali runner-up. Di MotoGP 3 kali meraih runner-up, membawa Ducati kembali bersaing setelah bertahun-tahun, sambung Dovizioso. Lebih lanjut, pembalap kelahiran Forlimpopoli itu tak kecewa selalu dipecundangi oleh Marc Marquez sebanyak 3 kali. Bahkan, Dovizioso sudah merasa layaknya juara meski 3 kali menjadi runner-up MotoGP. Namun, saya tidak merasakan menjadi 3 kali runner-up seperti hal buruk, rasanya hampir seperti sebuah kemenangan, jelas pembalap anyar Petronas Yamaha SRT itu. Minimnya gelar MotoGP lebih bernilai bagi opini publik ketimbang bagi saya. Siapa yang tahu bagaimana tahun-tahun sulit itu dan kemudian berhasil bertarung dengan Marc Marquez dan Repsol Honda, tambah Dovizioso. Di sisi lain, Dovizioso juga tak menaruh dendam kepada Marc Marquez yang menjadi penjegal mimpinya.
Juara dunia kelas 125cc pada musim 2004 itu bahkan terang-terangan memiliki hubungan yang baik dengan The Baby Alien. Hubungan, kami baik-baik saja. Tapi pada dasarnya saya mencoba untuk memiliki hubungan yang baik dengan pembalap lain. Saya tidak memancing permasalahan, tutur Andrea Dovizioso. Bersama Marc Marquez juga ada sedikit keberuntungan, karena ketika kami bertarung selalu berjalan dengan baik dan cara bertarung saya tidak menimbulkan bentrokan, pungkas Dovi. Pembalap tim LCR Honda, Takaki Nakagami, akhirnya mendapat RC213V versi terbaru setelah 4 tahun mengabdi. Pada dasarnya, ia setara dengan sang juara dunia MotoGP 6 kali, Marc Marquez. Dibanding wakil tim pabrikan Repsol Honda, Pol Espargaro, prestasi Nakagami jauh lebih mentereng. Ia menjadi pembalap terbaik produsen berlogo sayap tunggal itu setelah Marquez, musim ini. Tak heran kalau Nakagami ingin mengikuti kakak Alex Marquez tersebut. Sebab, The Baby Alien sudah merebut kemenangan 2 kali musim ini, yakni pada MotoGP Jerman dan MotoGP Amerika. Ini tandanya motor sudah berfungsi lebih baik. Marc belum 100%, tapi dia sudah bisa bertarung untuk kemenangan di beberapa sirkuit. Itu berarti dia berkembang secara fisik, kata Nakagami kepada motorsport.com. Gayanya sangat mengandal fisik, dia tahu bagaimana mengembangkan motor yang sesuai dengannya. Motornya berkembang, mungkin kami perlu beradaptasi dengan apa yang dia lakukan. Saya kira itu adalah cara termudah, jika Marc mulai menang, itu artinya motor bekerja. Karena itu, kami harus mengikuti contoh darinya, lanjut Nakagami. Musim ini, porsi pekerjaan pembalap Jepang itu sedikit berkurang selepas Marquez kembali. Sebelumnya, Nakagami sangat aktif membantu pengembangan motor ketika Marc Marquez absen panjang akibat cedera lengan kanan. Kami lebih menderita dibandingkan setahun lalu. Satu hal yang bagus adalah kami mencoba meningkat dan terus membuat kemajuan, dan itu terjadi pada masing-masing lomba. HRC membawa sesuatu yang baru dan mutakhir, sehingga mereka tahu harus melangkah ke arah mana, Nakagami melanjutkan. Pada saat yang sama, itu sulit karena sejak ada pembaruan konstan, kami harus mengerti apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Kami melakoni banyak tes di akhir pekan, yang tidak buruk, cukup berlawanan. Kami menguji komponen baru, tapi kami perlu waktu untuk memahami bagaimana mereka bekerja. Pembalap 29 tahun tersebut menunjukkan sikap pantang menyerah apapun hasil yang dipetik tim. Kami tidak pernah menyerah dan terus bekerja keras. Saya seorang pembalap, saya selalu mencari batasan dan performa terbaik sepanjang akhir pekan. Kami mencoba berkembang, perasaan dengan motor selalu lebih baik, Nakagami mengakhiri.